Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobat hal semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari bagian pertama yang telah bercerita tentang sejarah 3D printing, yang saat itu di part pertama saya baru menyampaikan dari tahun 80 dan yang kedua itu tahun 84. Pada kesempatan kali ini nanti akan saya lanjutkan untuk beberapa tahun ya setelahnya. Sampai nanti lihat mungkin sekitar 5 menitan ya, biasa ya 5 sampai 10 menit, tergantung nanti lihat kondisinya seperti apa ya. Mungkin Anda bisa dengar ya, di sini benar-benar dari rumah ya, suara motor kedengaran ya. Mohon maaf kalau terganggu juga. Nah, bagi yang baru buka ke part 2 silakan bisa lihat di part pertama dan mungkin juga kenalan juga tentang Home S Lab atau HAL. Nah, saya lanjutkan saja untuk menghemat waktu ya. Jadi kita akan ngomong tentang sejarah dan perkembangan 3D printer. Ya ini kemarin sudah, masih ingat ya, ada beberapa, saya review sedikit. Cara proses permesinan itu ada subtraktif, formatif itu seperti apa namanya, proses pembentukan ya. Jadi dengan teknologi serbuk atau yang lainnya. Nah, ini sudah juga tentang istilah-istilah yang sering dipakai dalam bidang 3D printer atau additive manufacturing. Dikit saya ulang minggu atau pertemuan sebelumnya, ya, saya sudah ngomong mulai dari 1980, di mana pertama kali 3D printer mulai dikenalkan atau mulai diteliti oleh Kodama dari Jepang. Dan seperti yang saya sampaikan di pertemuan pertama, bahwa Kodama gagal untuk mematenkan karena terlambat untuk mengisi. Kemudian 3 orang dari Prancis ya, juga berusaha untuk meneliti tentang 3D printer ya. Mereka berusaha melanjutkan ya penelitian itu selanjutnya dilakukan oleh 3 orang insinyur dari Prancis, tepatnya pada tahun 1984. Mereka adalah Alain Lemaître, Olivier Daoust, dan Jean-Claude André. Ketiga insinyur tersebut berusaha mengembangkan ide Kodama dan Herbert serta mengajukan patennya. Namun, sekali lagi, ternyata usaha pengajuan paten tersebut kembali gagal karena terkendala masalah dana. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, ya belajar dari tahun 80 dan 84 ya, kita perlu belajar juga ya. Jadi bahwa 2 kali 2 tim gagal paten, kenapa? Yang pertama terlambat mengisi, yang kedua terkendala dana. Jadi kalau Anda punya ide-ide, Anda punya apa, silakan dipatenkan. Tapi kalau merasa untuk umum ya silakan, nggak apa. Bisa jadi amal jariah buat Anda dan kita semuanya. Oke, selanjutnya tahun 86 ya, jadi setelah Kodama, kemudian 3 ilmuwan dari Prancis, tahun 86 teknologi SLA ya. Mungkin bertanya-tanya SLA itu apa? Stereolithography apparatus ya. Jadi salah satu model atau tipe dari 3D printer selain, jadi secara garis besar ya nanti akan saya jelaskan di pertemuan yang lain, bahwa 3D printer itu ada SLA ya, cair ya bahannya, dipadatkan. SLS itu bahannya serbuk, dan ketiga adalah filamen FDM. Ya 3 itu dulu, nanti lain waktu mungkin saya akan share tentang jenis-jenis 3D printer. Nah, SLH baru berhasil dipatenkan oleh Charles Hull ya. Hull pada tahun 1986 ya. Setahun berikutnya beliau Charles Hull berhasil membuat SLA1. Kemudian Charles Hull menjadi co-founder 3D System Corporation, salah satu organisasi terbesar di sektor 3D printing saat ini. Produksi SLA1 ini kemudian menjadi produk 3D printer yang pertama. Ingat ya, jadi mulai paten diberikan itu ternyata tahun 1986. Maksudnya paten yang berhasil di bidang 3D printer, khususnya bidang atau teknologi SLA yang diberikan kepada Charles Hull. Sehingga kalau mungkin di buku-buku saya atau di
buku-buku yang lain tentang 3D printer, biasanya kita menemukan bapak 3D printer dunia adalah Charles Wohl. Ini ya, jadi sejarahnya seperti ini. Ya, jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya kita tahu mulainya dari Kodama, tetapi karena Kodama dan 3 ilmuwan Prancis gagal, maka yang tercatat adalah Charles Wohl, ya. Tetapi kalau misalkan ditanya siapa sih pertama kali, ya Kodama, ya. Oke. Itu ya, jadi lihat ya, jadi, bagaimana Charles Wohl itu mendapatkan patennya ternyata juga bukan hal yang sangat mudah ya. Mereka, melakukannya proses dengan sangat yang luar biasa. Ya lihat ya, sampai sekarang mungkin lihat itu saya sengaja tampilkan ini video-video 3D printer bekerja, barangkali ada yang bingung, "Ini kayak apa sih bendanya?" Nah ini, saya selipkan di sela-sela bagian saat saya nge-print ini mungkin sudah lebih dari 1 jam. Ya, maaf ya ada dengaran suara-suara, karena sekali lagi ini adalah work from home, kerja dari rumah, sehingga kedengaran suara-suara di belakang saya, ya karena pinggir jalan, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tahun SLA 1 tadi oleh Sarah Sulit ya, 87 mulai dikenalkan, ternyata ya tadi ya, jadi pertama kali dikomersial adalah produk dari Charles Wohl, ya. Kemudian ya 8 ya lihat ini kembali, ini 88 itu Carl Descartes, seorang mahasiswa master di Texas mengembangkan SLS. Nah, ini jadi 89 berarti 10 tahun ya, 9, 10 tahunan lah setelah SLA, SLS baru mulai muncul. Dimulai atau dimotori oleh Carl Descartes dari Texas. Ya. Sebagai tesisnya ya SLS itu, dan dengan rekan-rekannya mendirikan SLS DTM Corporation dengan bahan plastik atau polimer. Hasil penemuannya itu kemudian dipatenkan pada tahun 1989 sehingga sekarang mulai dipatenkan terus. Jadi mulai tiap tiap produk sudah mulai paten, udah paten terus ya. Oke, jadi udah 7 menitan ya. Jadi biasa saya nggak akan lama-lama, jadi kita akan, stop dulu ya. Jadi beberapa dulu kita stop dulu. Jadi jangan lupa ya, ini kalau ada apa-apa, misalkan ada pertanyaan dan sebagainya, jangan lupa, jangan sungkan untuk untuk kontak saya di nomor WA saya, nomor SMS saya, Instagram saya, atau Facebook saya, atau langsung ke menu chat ya di bawah ya. Jangan lupa untuk terus bertanya, terus kasih komentar, beri semangat kami. Insyaallah ya, pada selanjutnya nanti kita akan ngomong tentang, EOS, paten FDM dan sebagainya sampai terus ya. Jadi ingat, sabar sedikit-sedikit, kita akan terus menghasilkan, eee, video yang akan kita bagi bersama agar sobat hal semuanya tahu ya, sedikit-sedikit, pelan-pelan sampai nanti tahu, oh ternyata 3D printer itu seperti ini. Sampai tahun 2020 di saat sekarang banyak orang itu kenal atau banyak orang mungkin malah ingin tahu tentang 3D printer. Ya, jangan lupa terus, pantau ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, work from home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.